walakinnal fata mayyakulu karena ada. Bukanlah yang disebut sebagai pemuda itu yang mengatakan inilah ayah saya, inilah ibu saya, inilah bapak saya. Akan tetapi pemuda itu adalah yang mengatakan ada, inilah saya. Jadi kalau pemuda membanggakan akan ayah ibunya, keluarganya, kesuksesannya dan lain sebagainya, itu bukan disebut pemuda. Tapi bagaimana pemuda itu mengatakan inilah saya, walaupun mungkin ayahnya menjadi presiden, menjadi pejabat, menjadi ketua lingkungan, dia tidak mengatakan ini loh bapak saya. Tapi pemuda adalah yang mengatakan inilah saya. Makanya bapak dan ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karakter atau sifat yang dimiliki pemuda di dalam Islam itu, nih anak-anak kita, yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita ini, pemuda-pemuda ini mempunyai iman kepada Allah dalam kumpulan-kumpulan anak-anak muda yang tidak berakhlak. Betul Bu? Yang sedang ramai ini Bu, saya sekilas membaca di Yogyakarta itu ada kasus anak pondok pesantren yang dibunuh. Siapa yang membunuh? Yaitu oknum yang sepertinya dia sedang mabuk minuman keras yang diminum, yang dibeli dari beberapa toko di lingkungan itu. Yang kemudian apa? Orang yang minum minuman keras itu Bu, dampaknya salah satunya dia jadi hilang akal. Kasus yang terjadi apa? Ada seorang pemabuk yang melakukan pemerkosaan terhadap nenek-nenek. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang. Dia pikir si perempuan itu adalah perempuan yang cantik, padahal adalah nenek-nenek. Kenapa? Gara-gara dampak dari penyakit mabuk. Nah, mabuk tadi. Ya, sehingga seponyohan ya. Sekarang ramai itu, sedang ramai beberapa umat Islam itu di wilayah Yogyakarta demo untuk menutup beberapa toko-toko yang menjual minuman keras. Nah, kenapa orang bisa melakukan kejahatan tadi? Orang tua kita harus protek terhadap anak-anak kita, anak-anak muda kita. Jangan dia menjadi orang yang terpengaruh terhadap perilaku maksiat. Jadi yang pertama Bu, bagaimana anak-anak kita, pemuda itu mempunyai keimanan yang kuat, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemuda itu adalah tidak gampang menyerah. Nah, tidak gampang menyerah. Ada banyak kasus pemuda yang merasa tidak sukses karena dia merasa ini itu, yang kemudian pada dasarnya dia gampang menyerah. Kita pernah lihat ini lampu yang kita gunakan ini nyala ini. Siapa penemu lampu itu? Thomas Alva Edison. Kenal nggak Bu? Ya, kenal. Itu untuk menemukan lampu ini dia melakukan percobaan 10.000 kali. Jadi apa? Pemuda itu harus yang punya mental yang kuat, tidak gampang menyerah. Misalkan satu profesi ditekuni, dia nggak sukses, maka dia bisa mencoba profesi yang lain, mencoba pekerjaan yang lain dan sebagainya. Kenapa? Salah satu dakwahnya Nabi itu adalah bagaimana tugas pemuda. Tadi dari awal saya sebutkan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Betul Bu? Kalau kita ini umurnya
paling berapa tahun lagi. Tapi kalau pemuda masih banyak semangatnya, masih banyak perjuangannya. Maka Bu, anak-anak kita yang merasa pemuda, kita berikan kepada dia imannya yang harus kuat. Jangan gampang menyerah. Kamu punya tugas yaitu dakwah untuk mengajak ke jalan yang benar. Semoga pemuda-pemuda anak-anak kita yang menjadi pemuda-pemudi ini menjadi harapan bagi kita sebagai orang tua dan tentunya berguna di masyarakat dan bangsa negara. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.